organisasi bajingan. Beliau Rois Suriah ini yang sekarang menjadi Rois Suriah di PBNU ada ketidaksamaan dengan Gus Dur, yang mana Gus Dur anti FPI, sedangkan beliau Kiai Haji Miftahul Akhyar sesuai data yang ada di koran ini adalah memberikan dukungan kepada FPI semacam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun berada, kalau kita melihat data yang pertama yaitu ini, organisasi bajingan. Tulis saja bajingan, tak usah ragu-ragu. Ya nanti harus ditangkap semuanya sudah. Tak usah ragu-ragu. Nah, ini jawaban sebagaimana dilansir Detik News. Alasan Gus Dur tidak bubarkan FPI saat jadi presiden. Pembubaran FPI tidak menjadi prioritas Gus Dur saat menjadi presiden Indonesia keempat. Orang kerja kan punya prioritas. Prioritas saya untuk menjaga Indonesia tetap satu, tidak terurai, kata Gus Dur. Demikianlah alasan Gus Dur menjawab pertanyaan mengapa tidak membubarkan FPI saat menjadi presiden. Gus Dur meninggal. Kalau kita melihat data yang pertama itu yang ini, kami beri tanda ini. Ini Gus Dur menyampaikan bahwa FPI itu organisasi bajingan. Beliau menyampaikan itu pada bulan Juni tahun 2008. Gus Dur menyampaikan bahwa FPI itu organisasi bajingan. Lantas yang sebelahnya ini, pada tahun 2007 sampai tahun 2015, itu Kiai Haji Miftahul Akhyar itu sudah menjabat Rois Suriah PBNU Jatim. Nah, sedangkan berita yang di bawahnya ini, nah ini bentuk dukungan beliau Kiai Haji Miftahul Akhyar kepada FPI dalam posisi sebagai Rois Suriah PBNU Jatim. Berarti pada masa Gus Dur melawan FPI, organisasi bajingan. beliau Rois Suriah ini yang sekarang menjadi Rois Suriah di PBNU ada ketidaksamaan dengan Gus Dur, yang mana Gus Dur anti FPI, sedangkan beliau Kiai Haji Miftahul Akhyar sesuai data yang ada di koran ini adalah memberikan dukungan kepada FPI semacam itu. Nah, apa yang bisa kita tarik kesimpulan di dalam permasalahan ini? Kalau kita mau jujur bahwasanya ulama-ulama Indonesia secara menyeluruh, baik yang imigran ataupun yang Nusantara, ini terbelah menjadi dua sebenarnya. Ada yang mendukung terhadap gerakan khilafah, ya termasuk kalau yang kita kenal ulama-ulama baru, entah ulama benar atau enggak, itu Gus Nur, itu pendukung khilafah. Ya banyak yang lain. Memang kelompok-kelompok ini ada di dalam barisan Habib Rizik Syihab. Kalau FPI itu ya identik dengan Habib Rizik Syihab. Seperti yang disampaikan Habib Rizik Syihab bahwa Gus Dur itu buta mata, buta hati. Itu adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di tahun ini. Jadi sekarang kita bisa menyimpulkan bahwasanya orang-orang PBNU yang berada di barisan Habib Rizik Syihab dan berada di barisan Gus Dur itu bisa dipilah sekarang. Kalau kita mau jujur, ya memang Kiai Haji Miftahul Akhyar ini adalah orang-orang di barisan Habib Rizik Syihab sejak tahun 2008, setidaknya semacam itu sesuai data yang ada di koran ini. Sahabat muslim dimanapun berada, berarti sejak
beliau Kiai Haji Miftahul Akhyar ini di data ini. Nah, ini. Nah, Kiai Haji Miftahul Akhyar itu mulai 2007 sampai 2015 menjabat Rois Surya PBNU Jawa Timur. Lantas beliau pada tahun 2015 akhir itu mengundurkan diri karena menjadi PJ Rois Am PBNU. Kiai Haji Miftahul Akhyar yang di Jawa Timur diganti oleh Kiai Haji Anwar Mansur sebagai Rois Surya PBNU Jatim. Jadi masuk di PBNU itu diawali pada tahun 2015. Ya, sejak tahun 2015 itulah posisi Kiai Haji Miftahul Akhyar mulai ada di jajaran PBNU, yang mana notabene sesuai data ini berarti beliau Kiai Haji Miftahul Akhyar itu sebagai PBNU itu sudah ada di barisan Habib Rizik Syihab, sehingga pantaslah kalau beliau sampai hari ini memang tetap berada di posisi Habib Rizik Syihab dalam arti membela jajaran klan Ba'alwi dalam mempertahankan nasabnya yang mengklaim sebagai keturunan Nabi besar Muhammad SAW, tapi tidak berdasarkan ilmu pengetahuan kitab nasab atau catatan nasab atau pengetahuan filologi sejarah atau ilmu pengetahuan ilmiah tes DNA. Tidak berdasarkan ketiga tersebut, namun beliau memberikan pembelaan mati-matian atau pembelaan yang sangat ekstrim atas Ba'alwi sebagai keturunan Rasulullah SAW. Sahabat Muslim dimanapun berada, tanpa mengurangi rasa hormat dari semua pihak, bahwasanya Kiai Haji Miftahul Akhyar yang berada di Rois PBNU itu memang sebagian dari orang-orang Ba'alwi yang termasuk berdiri di golongan orang-orang pembela khilafah, pembela berada di posisi orang-orang yang ingin menjadikan Indonesia ini adalah negara khilafah, yaitu kelompoknya Habib Rizik Syihab. Ini berdasarkan fakta yang ada. Kalau secara jujur, Kiai Haji Yahya Stakuf itu sebenarnya kalau dalam pandangan kami, beliau itu ada di NKRI asli, tidak akan ada pemikiran untuk menjadikan negara khilafah. Tapi karena ketok palu, kekuasaan tertinggi dan punya wewenang besar secara mutlak di PBNU itu adalah Kiai Haji Miftahul Akhyar, maka Kiai Haji Yahya Stakuf bergerak bagaimanapun juga itu tidak akan mampu melewati keputusan ketok palu dari Kiai Haji Miftahul Akhyar. Maka dari itu, apapun keputusan Kiai Haji Miftahul Akhyar selaku PBNU, tentu ketum PBNU Kiai Haji Yahya Stakuf mau tidak mau harus mengikuti. Itulah posisi yang sekarang ini terjadi di PBNU. Sahabat Muslim dimanapun berada, berarti kita semua demi kebaikan NU, orang-orang PWI terutama, walaupun mereka mengatakan kita orang-orang PWI itu dianggap pemecah belah, silahkan saja. Silahkan saja mereka mengatakan begitu, tapi kita tetap mengatakan bahwa yang menjadi pemecah belah bangsa ini adalah kelompok khilafah, kelompok orang-orang yang mengusung negara khilafah di Indonesia, Habib Rizik CS, termasuk seluruh orang-orang pribumi Indonesia yang mengikuti mereka. Ini adalah pemecah belah bangsa Indonesia yang sudah berdasarkan Pancasila. Berarti ke depan, mudah-mudahan kita ini bisa memilih pemimpin-pemimpin NU yang searah dengan ulama-ulama Nusantara yang anti negara khilafah.
Kalau kita mau jujur, semua orang yang berdiri di barisan Habib Rizik berarti mereka itu adalah orang-orang yang menginginkan negara Indonesia ini berdasarkan khilafah atau negara khilafah. Tapi orang-orang yang berpegang kepada Mbah Yai Hasyim Asy'ari termasuk Gus Dur itu sampai mati tidak akan mengingkari bangsa Indonesia ini berdasarkan Pancasila. Dengan kata lain, NKRI ini harga mati. Semacam itu. Sahabat muslim dimanapun berada, mudah-mudahan ke depan kita bisa memilih orang-orang dari kepengurusan PBNU itu dari kubu Mbah Yai Hasyim Asy'ari, tidak dari kubu Habib Rizik Syihab, semacam itu. Yang mana beliau dengan tegas memang Habib Rizik itu adalah musuh dari NU yang punya ideologi berbeda. Mereka mengusung negara khilafah, sedangkan kita NKRI harga mati berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.